Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 8 anggota, yaitu saya sendiri, Niko Maidani Puspita Debi, dan teman saya, Adi Putri Ramisah, Ika Putri Widianti, Atika Nurjana, Friza Yovita Sihombing, Marius Pidilio Bintang, Yusuf Topas, dan Dimas Endi Warlis akan mempresentasikan mengenai kedudukan logika, filsafat, dan psikologi. Yang dimana kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pertama kedudukan logika, yaitu terdiri dari pengertian, sifat alami logika, model logika, hubungan logika dengan bahasa dan metafisika. Lalu yang kedua, kedudukan filsafat. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu mengenai hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan, masalah-masalah dalam filsafat, dan manfaat dalam mempelajari ilmu filsafat. Dan yang terakhir yaitu kedudukan psikologi, yang dimana kali ini kelompok kami akan membahas mengenai kedudukan psikologi bagi ilmu pengetahuan, ruang lingkup psikologi, dan bagian-bagian dari psikologi khusus. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang kedudukan logika. Jadi, logika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti kata, ucapan, atau alasan. Logika adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Logika mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penalaran kesimpulan yang absah. Selanjutnya, ada kedudukan logika dalam filsafat dapat dibagi menjadi 5 diantaranya, yaitu yang pertama ada metafisika, yaitu cabang filsafat yang mengkaji tentang yang ada sebagai yang ada. Yang kedua, logika seperti yang saya bahas sebelumnya, yaitu adalah metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Yang ketiga ada aksiologi, salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang nilai. Yang keempat ada estetika, itu mempelajari pola citra rasa yang dinilai indah, estetis dan jelek. Dan yang kelima ada etika yang bersangkutan dengan manusia secara pribadi, yaitu mampu dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Selanjutnya ada sifat alami logika. Yang pertama ada disengaja, maksudnya adalah logika dalam pengetahuannya telah berdasarkan rencana untuk mencari tahu suatu hal, terbuka untuk diuji kembali secara sengaja dan terperinci. Yang kedua ada objektif, maksudnya tidak semua gejala sosial dapat dibuktikan secara empiris dan dapat ditangkap panca indera dalam suatu relatif yang pendek. Yang ketiga ada terbukti, maksudnya pemikiran yang disimpulkan merupakan fakta dalam kenyataan. Model logika. Model logika ada 5. Yang pertama adalah logika tradisional. Pelopornya adalah Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Terdiri dari analitika dan dialektika. Ilmu analitika yaitu cara penalaran yang didasarkan pada pernyataan yang benar, sedangkan dialektika yaitu cara penalaran yang didasarkan pada dugaan. Lalu yang kedua ada logika metafisis. Dipelopori oleh F. Hegel pada tahun 1770 sampai 1830 Masehi. Menurut Hegel, logika dianggap sebagai metafisika di mana susunan pikiran dianggap sebagai kenyataan. Lalu yang ketiga ada logika epistemologi. Diperkenalkan oleh F.H. Bradley pada tahun 1846 sampai 1924 dan Bernhard Bosanquist pada tahun 1848 sampai 1923 Masehi. Prinsip dari logika epistemologi ini adalah untuk mencapai pengetahuan yang memadai, pikiran yang logis, dan perasaan halus digabungkan. Selain itu, untuk mencapai kebenaran, logika harus dihubungkan dengan seluruh pengetahuan yang lainnya. Lalu yang keempat ada logika instrumentalis atau pragmatis. Dipelopori oleh John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952. Prinsipnya adalah logika merupakan alat atau instrumen untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang kelima ada logika simbolis. Logika simbolis adalah ilmu tentang penyimpulan yang sah
atau aksah yang dikembangkan menggunakan metode matematika dan bantuan simbol-simbol khusus sehingga memungkinkan seseorang menghindari makna ganda dari bahasa sehari-hari. Pelopornya adalah Leibniz, De Morgan, dan Bulin. Yang keempat, ada hubungan logika dengan pengetahuan yang lain. Hubungan logika dengan bahasa adalah sebagai alat komunikasi untuk kita mengungkapkan pikiran kita guna memperoleh pengetahuan yang benar. Bahasa yang baik dan benar dalam praktik kehidupan sehari-hari hanya dapat tercipta apabila ada kebiasaan atau kemampuan dasar dari setiap orang untuk berpikir logis. Sebaliknya, suatu kemampuan berpikir logis tanpa kemampuan bahasa yang baik, maka ia tidak akan dapat menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Bahasa merupakan alat berpikir yang apabila dikuasai dan digunakan dengan tepat, maka akan dapat membantu kita memperoleh kecakapan berpikir berlogika dengan tepat. Perkenalkan, nama saya Friza Yovita Sihombing. Saya akan menjelaskan bagian di fungsi bahasa dan hubungan logika dengan metafisika. Nah, fungsi bahasa terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fungsi ekspresif. Nah, fungsi ekspresif dalam bahasa merupakan bagaimana kita mengungkapkan ekspresi kita kepada orang lain, seperti kita mengungkapkan ekspresi rasa gembira, ekspresi senang, ekspresi emosi, dan ekspresi sedih, dan sebagainya. Terus yang kedua ada fungsi direktif. Nah, fungsi direktif ini merupakan fungsi bahasa bagaimana cara kita untuk mempengaruhi orang lain. Seperti kita mempengaruhi dari cara tingkah laku, mempengaruhi perasaan, dan mempengaruhi emosi. Nah, yang ketiga ada fungsi inovatif. Fungsi inovatif ini kita di mana ada tata kaidah bahasa yang inovatif, yang artinya bahasa yang baku. Kita menggunakan bahasa yang baku. Selanjutnya ada hubungan logika dengan metafisika. Logika dalam metafisika ini berfungsi untuk mencari hal-hal yang ada dan yang mungkin ada yang berhubungan dengan metafisika. Maka dari itu, fungsi logika dalam metafisika ini untuk mencari kebenaran yang ada yang di alam semesta ini. Seperti metafisika mempelajari hakikat yang realitas. Nah, hakikat yang realitas ini dapat ditemukan dan dapat dicari di balik yang tampak dan nyata. Metafisika selalu mencari kebenaran hakikat realitas ini di balik yang tampak maupun yang nyata. Nah, hukum-hukum logika bagi metafisika ini bukan apa yang telah dirumuskan menjadi kebenaran, melainkan apa yang ada di balik rumusan tersebut. Semakin orang berpikir logis, maka orang semakin tidak akan tertipu dengan kebenaran yang ada. Kedudukan filsafat. Ilmu filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia setelah mencapai pengetahuan itu. Kedudukan filsafat dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan. Hubungan antara filsafat dengan ilmu pengetahuan dapat saling bertemu sebab keduanya menggunakan metode pemikiran reflektif dalam usaha untuk menghadapi fakta-fakta dunia dan kehidupan. Keduanya menunjukkan sikap kritik dan pikiran terbuka dalam kemauan yang tidak memihak untuk mengetahui hakikat kebenaran. Adapun kehidupan manusia, memberikan pengertian kesadaran kepada manusia akan arti pengetahuan tentang kenyataan yang diberikan oleh filsafat. Masalah dalam lingkungan filsafat ilmu. Apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah, yaitu logika. Mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk, yaitu etika. Apa yang termasuk indah dan apa juga yang termasuk jelek disebut estetika. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat mempelajari filsafat. Yang pertama, mengembangkan kemampuan salah menalar, menyampaikan, membedakan, dan melihat. Yang kedua, mempertahankan, menunjang, dan melawan netral terhadap pandangan filsafat lainnya. Yang ketiga, memberikan pengertian tentang cara hidup dan pandangan dunia. Yang keempat, memberikan ajaran tentang moral dan etika. Yang kelima, membuat lebih kritis. Yang keenam, membantu mengerti tentang diri sendiri dan dunia. Dan yang terakhir adalah membantu memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psikologi. Psike berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa psikologi adalah ilmu jiwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan psikologi bagi ilmu lain. Yang pertama, hubungan psikologi dengan ilmu biologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia. Yang kedua, hubungan psikologi dengan sosiologi. Dalam sosiologi, manusia menjadi objek ilmu sosiologi. Yang ketiga, hubungan psikologi dan ilmu filsafat. Manusia sebagai makhluk hidup juga merupakan objek dari filsafat yang juga membicarakan soal hakikat kodrat manusia, tujuan hidup manusia, dan sebagainya. Yang keempat, hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam menjadi contoh bagi perkembangan ilmu-ilmu lain, termasuk psikologi. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi. Yang pertama, psikologi umum adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas psikis manusia pada umumnya yang dewasa, normal, dan beradab atau berkultur. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang psikologi khusus. Psikologi khusus adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas psikis manusia. Ruang lingkup psikologi terbagi menjadi dua, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum yaitu yang menyelidiki dan mempelajari kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas psikis manusia pada umumnya yang dewasa, normal, dan beradab. Psikologi khusus adalah psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari aktivitas-aktivitas psikis manusia. Psikologi khusus memiliki beberapa bagian, yaitu 1. Psikologi perkembangan, 2. Psikologi sosial, 3. Psikologi pendidikan, 4. Psikologi kepribadian, 5. Psikopatologi, 6. Psikologi kriminal, dan yang ke-7 psikologi industri. Psikologi perkembangan ini membicarakan perkembangan psikis manusia dari masa bayi sampai masa perkembangan orang tua atau dewasa. Psikologi sosial membicarakan tentang tingkah laku atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi sosial. Psikologi pendidikan adalah psikologi yang menguraikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas manusia dalam hubungannya dengan situasi pendidikan. Misalnya bagaimana cara guru menarik perhatian siswa agar pelajaran dapat dengan mudah diterima. Psikologi kepribadian dan tipologi. Psikologi kepribadian dan tipologi ini menguraikan tentang struktur pribadi manusia mengenai tipe-tipe kepribadian manusia. Psikopatologi adalah psikologi yang menguraikan mengenai keadaan psikis yang tidak normal atau yang menguraikan hal-hal klinis manusia. Psikologi kriminal adalah psikologi yang berhubungan dengan soal kejahatan atau kriminalitas. Biasanya bagian ini terkait dengan psikologi forensik. Dan yang terakhir, psikologi industri. Psikologi industri adalah psikologi yang berhubungan dengan persoalan perusahaan, misalnya manajemen sumber daya manusia yang baik dan sebagainya. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.